yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama di hari Minggu ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan diri kita dalam kebaktian kita Minggu 21 Maret 2021. Masih kita bersama-sama menikmati ibadah Minggu kita melalui online. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Namun ini semua tidak akan menyurutkan kita bersama untuk kita dapat berbakti, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan membaca firman Tuhan di dalam ibadah kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati dan diri kita melalui panggilan berbakti Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita menyiapkan hati dan diri kita. Kita menyucikan diri kita. Karena Allah kita, Allah yang maha tinggi, Allah yang suci, Allah yang selalu kita sembah, yang selalu kita puji, yang selalu kita naikkan namanya di dalam pagi maupun di malam yang sepi. Puji kami naikkan
benar-benar siap? Apakah kita sudah benar-benar layak untuk menyambut Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan begitu suci di dalam kehidupan ini. Dia Allah yang maha tinggi, Allah yang selalu kita puji, yang selalu kita naikkan di pagi yang sepi maupun di malam yang sunyi. Allah yang selalu kita puja, walau di tempat yang tersembunyi, namun Allah yang suci selalu ada di dalam hati kita. Hendaknya kita juga menyiapkan hati kita, menyucikan diri kita dari segala perbuatan, dari segala pikiran, dari segala perkataan, supaya kita lebih siap, lebih layak untuk menyambutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ada di surga yang mulia, Bapa yang kekal, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami semua ya Bapa, sampai dengan saat ini ya Bapa. Terima kasih atas kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bersama-sama ya Bapa, meskipun saat ini terpisah oleh jarak, namun kami yakin dan percaya ya Bapa, keimanan kami terhadap Engkau tidak akan menyurutkan ya Bapa. Di tengah badai gelombang bencana, di tengah pandemi ya Bapa, namun kami yakin dan percaya ketika kami terus memegang nama-Mu, ketika kami terus memuliakan nama-Mu, dan ketika Engkau tetap ada di dalam kehidupan ini, Engkau terus akan selalu memberkati kami. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, kiranya ya Bapa, Engkau menyertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dan terlebih pada saat nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin hari ini, kiranya Engkau siapkan telinga kami, Engkau siapkan mata kami, Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan pikiran kami, supaya kami lebih siap, supaya kami lebih layak untuk menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba Pendeta Edwin hari ini. Bapa yang ada di surga yang mulia, singkirkanlah kuasa jahat, singkirkanlah roh-roh yang jahat ya Bapa, yang dapat melemahkan kami, membuat kami gagal di dalam beribadah. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi mohon ampun ya Bapa akan salah dan dosa kami. Engkau layakkan kami untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah kebaktian Minggu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama kami berdoa dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Kembali dari hari ini kami ucapkan selamat berbakti pada Bapak Ibu dan sekalian. Hendaknya kita selalu memuji kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu memuji keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar dalam kehidupan kita. Segala persoalan, segala hal yang boleh kita hadapi, hanya Tuhan yang kita miliki. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Maha besar, oh Tuhan.
kehidupan ini. Kadang kita mengalami sesuatu hal yang sungguh sangat menyesakkan hati. Kadang kita memiliki pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini, yang terus ada di dalam pemikiran ini, terus ada di dalam hati ini. Kadang kita menemui permasalahan-permasalahan yang kecil maupun yang besar, yang sungguh sangat sulit. Kadang kita berpikir dengan kondisi negara ini. Kadang kita berpikir dengan kondisi lingkungan ini. Namun, kita akan selalu percaya, kita akan selalu mengerti bahwa Allah selalu peduli di dalam kehidupan ini. Sebagai pengantar doa syafaat kita, mari kita nyanyikan bersama-sama, Allah peduli.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami sekalian. Kami bersyukur oleh karena banyak vaksin dapat digunakan untuk mereka yang terpapar pandemi COVID-19. Tuhan, kami bersyukur banyak belahan dunia sudah dapat bisa divaksinasi. Demikian juga di Indonesia yang terus berlangsung. Dan kami bersyukur bahwa banyak yang disembuhkan daripada yang terpapar. Ini merupakan penilaian yang baik bagi kami bahwa sesungguhnya pandemi dapat diatasi. Kami percayakan Tuhan pemerintah kami, dari yang di pusat sampai yang di daerah, supaya mereka semua dapat melakukan tanggung jawab tugas dengan sebaik-baiknya dalam mengentaskan mereka yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Dan kami sekalian seluruh anak bangsa akan menyokong, mendukung penuh bagaimana supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kami serahkan semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa-desa, RT dan RW, Tuhan juga akan tolong semuanya. Bapak, kami juga mau berdoa, biarlah Engkau akan pelihara kedamaian dunia satu dengan yang lainnya, supaya kami sungguh-sungguh bisa menyadari betapa penting kami bisa hidup normal sebagai anak bangsa, sebagai manusia yang boleh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Demikian ya Bapak, kami mau berdoa, biarlah seluruh bangsa segera pulih, sehingga perekonomian bisa berjalan dengan baik dan Indonesia kembali pulih. Dan mereka yang menganggur kembali dapat pekerjaan yang layak. Dan mereka yang tidak berpenghasilan kembali punya penghasilan yang layak. Kami menyerahkan semua itu ke di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan tuntunan dan kasih sayang Tuhan, kami bangsa Indonesia kembali dipulihkan, kembali bisa bergerak untuk memajukan bangsa dan negeri ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, jika Kau dapati di antara kami ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau jamah dan Kau sembuhkan, Kau berikan keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau mendampingi mereka. Kami serahkan semua itu juga dalam tangan kuasa Tuhan. Ketika mereka putus pekerjaan, mereka banyak kesulitan di dalam pendidikan, Tuhan, kepadamu kami percaya Tuhan tetap mendampingi mereka. Tuhan tetap berikan kekuatan dan keyakinan. Sesungguhnya Engkau Allah yang sangat berempati bagi kami. Engkau tidak hanya memberikan simpati bagi kami, tapi Engkau melakukan banyak hal bagi kami, sehingga kami tidak pernah berputus asa. Kami terus bergerak, dan Tuhan memberkati setiap gerak langkah kami, karena kami berjalan di jalan kebenaran. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terpuji namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih atas doa syafaat yang telah dipimpin oleh Pendeta Edwin Halim. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Mari kita sejenak merenungkan bacaan Alkitab kita. Saat lagi kita akan masuk pada puncak ibadah, pada saat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edwin Halim. Namun kita persiapkan hati dan diri kita melalui sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
siang, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ataupun saudara pada waktu saudara menyaksikan entah waktu malam hari atau pagi hari. Mari saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama. Ada tokoh iman yang tidak tercatat namanya di dalam ayat Ibrani pasal yang 11 ini. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bersama-sama supaya saudara dan saya, kita sungguh bisa mencermati. Ada tokoh sebenarnya dalam meruntuhkan tembok Yeriko. Sebelumnya mari kita lihat bersama-sama Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah kejadian yang sangat-sangat menarik buat saudara dan saya. Kita sekalian, kita tahu tembok Yeriko pada akhirnya roboh, runtuh. Nah, pengalaman yang sangat luar biasa ini. Padahal tembok Yeriko pada waktu itu terkenal sekali, tembok yang paling kokoh, yang sulit sekali bisa ditembus oleh siapapun juga. Tetapi kita lihat dan kita menyaksikan tembok Yeriko runtuh. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah tembok itu sungguh-sungguh runtuh, ambruk? Bisa jadi seperti itu, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tetapi yang pasti bangsa Israel bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Itu yang lebih penting, sehingga menaklukkan kota Yeriko. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, saudara bisa baca 1 sampai dengan 27. Saudara bisa melihat keseluruhan cerita itu secara komplit dan jelas. Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya bangsa itu dan beberapa orang mengelilingi tembok Yeriko. Sehari sekali kita kelilingi dan seterusnya. Pada hari yang ke-7, maka mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Dan pada saat itu juga tembok Yeriko itu runtuh. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita bisa melihat ini ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini adalah langkah iman yang luar biasa dari bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel begitu mentaati apa yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Dan mereka mentaati apa yang harus mereka lakukan, walaupun itu nampaknya sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat ini. Yosua sudah dapat pesan dari Allah. Kalau saudara baca dalam Yosua pasal yang pertama, bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk meneruskan apa yang telah disampaikan kepada Musa, bahwa mereka akan menerima tanah perjanjian. Nah, Yosua lah yang akan dibawa bagaimana dia menyeberang laut, bagaimana Allah melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa di sana. Yosua lah yang diutus oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk bisa juga mengalahkan kota-kota, benteng-benteng, orang-orang yang ada di tanah Kanaan tersebut. Ditaklukkan oleh karena itu sudah diberi Tuhan baginya. Saudara, ini adalah langkah iman yang dinyatakan oleh Yosua. Saudara, ada 3 langkah iman guna menggapai tujuan hidup. Nah, saudara, sebelum kita ini bersama-sama, kita tahu bersama-sama, saudara dan saya seringkali kita banyak bicara tentang tujuan hidup kita. Bagaimana kita menemukan tujuan hidup saudara dan saya? Saudaraku yang saya kasihi, tujuan hidup saudara dan saya tidak lain tidak bukan, kalau tujuan itu adalah tujuan yang ditanamkan Allah dalam hidup saudara, saudara melangkah dalam rancangan-rancangan Allah tersebut, saudara akan berhasil dalam hidup saudara. Mimpi yang saudara nyatakan itu, yang saudara dapat ilham itu, yang saudara yakin itu akan tercapai dalam hidup saudara. Jadi saudaraku, tentukan tujuan hidup saudara. Bagaimana menentukan tujuan hidup? Saudaraku, kadang kita terlalu bingung. Bagaimana tujuan hidup saya itu apa? Apa yang saya harus lakukan? A, B, C. Terlalu banyak pilihan untuk saudara dan saya. Tetapi saudaraku yang saya kasih, Tuhan tetap menetapkan
rancangan hidup bagi saudara dan saya. Nah saudara, kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang saudara lakukan, segala sesuatu yang saudara lakukan itu berasal dari Dia. Dan untuk Dia, saudara lakukan itu semua. Sekali lagi saya akan mengulangi, dalam Yeremia 11:29, Allah selalu merancangkan yang baik bagi saudara. Amin. Nah, saudaraku, di dalam Roma 11 ayat 36, apa yang Allah katakan di situ? Mari kita lihat bersama-sama. Roma 11 ayat yang ke-36. Bagian yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sangat jelas saudaraku yang saya kasihi, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup saudara, tujuan hidup saudara tidak lain tidak bukan apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan adalah bagi kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dengan sangat jelas dalam kitab Filipi, dia ingin hidup memuliakan Tuhan dalam setiap laku dan perilaku yang dilakukannya. Itu sebabnya dia mengungkapkan jati dirinya. Dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Jika kau harus hidup, adalah bekerja memberi buah. Buah yang jelas. Buah itu adalah bagi kemuliaan Tuhan dan bukan bagi dirinya sendiri. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama. Tujuan hidup saudara dan saya, kita dalam mengerjakan segala sesuatu, apapun yang saudara kerjakan, entah saudara bekerja di sebuah perusahaan, entah saudara sedang berusaha, melakukan tindakan usaha, membangun kolega dan lain sebagainya, jaringan usaha dan sebagainya, entah saudara sebagai YouTuber, entah saudara sebagai komentator gamer dan lain sebagainya. Apakah yang saudara lakukan itu memuliakan Tuhan? Kalau tidak, tinggalkan. Itu berarti bukan tujuan hidup saudara. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersama-sama melihat ada banyak perkara yang saudara harus tahu, saudara bisa kerjakan, saudara bisa lakukan. Di sana ada bakat, di sana ada talenta, di sana ada karunia rohani. Apapun namanya itu, Allah ingin pakai saudara. Entah itu bakat saudara, entah itu talenta saudara, entah itu karunia rohani dalam hidup saudara, entah itu kemampuan, keterampilan yang saudara dapat, entah itu dari pendidikan formal atau informal, apapun itu, mari kita lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan. Setiap kita berbeda-beda. Kita tidak perlu iri dengan siapa saja, tapi Tuhan punya maksud dalam setiap yang saudara miliki. Kemampuan saudara, bakat saudara, kasih karunia rohani yang saudara terima dari Tuhan. Entah saudara bisa berdoa untuk menyembuhkan orang, entah saudara berdoa untuk bisa melakukan mujizat, entah saudara bisa membedakan roh, entah saudara bisa apapun juga dalam kehidupan bergereja, entah saudara bisa menjadi penggembala yang baik, entah saudara bisa menjadi penginjil, pengabar Injil yang luar biasa. Apapun yang saudara lakukan harus saudara lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah tujuan hidup saudara, saya dan semua ciptaan Tuhan. Kita sekalian secara istimewa, Allah berharap saudara dan saya, kita sekalian memuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih, hal yang pertama, yang penting yang perlu kita ketahui adalah kita perlu menetapkan rancangan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Amin. Ini yang pertama, langkah pertama, menetapkan bahwa rancangan Tuhan adalah tujuan hidup saudara dan saya. Yang kedua, langkah yang kedua, kita harus cerdas mencermati tujuan hidup. Nah saudara, pada waktu ini meruntuhkan tembok Yeriko, tidak serta-merta mereka mengelilingi tembok Yeriko yang diminta oleh Tuhan. Mereka diminta untuk mengintai. Ada diutus orang untuk mengintai kota Yeriko. Bagaimana keadaan kota Yeriko dan lain sebagainya. Mereka melihat keadaan di sana, kelebihan dan kekurangannya.
sehingga mereka mampu menerobos tembok Yeriko itu dan mengalahkan orang-orang yang ada di Yeriko di sana. Dan dia dapat sumber informasi dari Rahab, seorang pelacur yang ada di sana. Tentu ada banyak informasi dari Rahab. Kemungkinan besar Rahab ini adalah seorang pelacur kelas tinggi. Dia yang mungkin banyak bergaul dengan banyak pejabat yang ada di sana. Dia banyak bergaul dengan ada petinggi-petinggi di sana. Mungkin juga dengan raja-raja yang ada di sana. Dia adalah pelacur kelas atas. Sehingga banyak informasi yang dapat diperoleh dari pengintai bangsa Israel. Sehingga saudaraku yang saya kasihi, tidak berpanjang lebar. Pada akhirnya, tembok Yeriko runtuh dan kota Yeriko bisa ditaklukkan oleh Yosua. Jadi saudaraku yang saya kasihi, saudara tidak serta-merta, wah saya percaya seperti orang doa saja. Doa saja lalu saudara tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak minta seperti itu. Beriman saja, iya bagus beriman, tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Berdoa saja dan saudara tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Tidak seperti itu saudaraku. Allah juga berharap saudara dan saya, kita sekalian cerdas mencermati tujuan hidup kita. Kita dapat memilih bagian mana yang kita tahu. Saudara harus yakini, apa bakat saya, apa kemampuan saya, apa kelemahan saya, apa potensi yang dapat saya lakukan saat ini, sekarang ini. Di masa-masa krisis seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah saudara, ketika data-data itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya, mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama bisa melihat bagian ini sebagai jalan Allah. Kita mencermati tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Jadi jangan serta-merta saudara tahu tujuannya, lalu saudara asal-asalan. Seolah-olah saudara sedang mencoba itu kan. Hati-hati. Iblis berkata kepada Yesus dalam pencobaan ketika dia setelah berpuasa, Iblis bilang, jatuhkan tubuhmu dari bubungan itu. Pasti nanti Allah akan menantang kamu sehingga kamu tidak jatuh. Nah saudaraku, Yesus berkata apa? Jangan cobai Tuhan Allah. Saudara, jangan sampai kita juga mencobai Tuhan dengan seolah-olah kita memiliki iman. Tidak serta-merta seperti itu. Sama seperti orang mau menikah. Kita berkata, gimana nanti, yang penting nikah dulu. Nggak bisa saudara. Kita nggak punya apa-apa, kita tidak punya pekerjaan, lalu saudara menikah. Lalu apa yang saudara yang terjadi? Kita bisa saja akhirnya bukan menjadi damai di tengah-tengah keluarga. Kita menjadi rusak di tengah keluarga, ribut terus di tengah keluarga. Karena waktu kita punya kebutuhan, kita tidak bisa memberikan kebutuhan itu. Yang terjadi adalah pertengkaran. Jadi kita perlu persiapan untuk semuanya. Apakah nanti pada waktu menikah kita sanggup menjalani bersama-sama? Bagaimana caranya kita menjalani bersama-sama? Harus kita cermati supaya kita pada akhirnya ketika menikah kita bisa jalan bersama. Mungkin saudaraku saat ini saudara belum punya pekerjaan, saudara sudah punya rancangan untuk menikah, nggak apa-apa saudara. Tetapi saudara pasti ketika saudara merancangkan apa yang harus saya lakukan, berarti saya harus bekerja, saya harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Entah itu saya saudara sebagai seorang laki-laki, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, kita harus persiapan segala sesuatu itu supaya pada akhirnya kita menjadi baik. Itu salah satu contoh buat kita sekalian. Nah saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersama-sama. Pada waktu kita melakukan pekerjaan, apakah pekerjaan itu akan menolong hidup saudara dan saya semakin hari semakin lebih baik lagi. Pastikan, cermati, cerdas dalam menggapai tujuan hidup kita. Yang ketiga, langkah yang ketiga, kita melangkah bersama Tuhan, bersama Tuhan menggapai tujuan hidup. Saya akan ulangi. Yang pertama, kita menetapkan rancangan Tuhan sebagai tujuan hidup. Yang kedua, kita cerdas mencermati tujuan hidup kita. Dan langkah yang ketiga, kita melangkah bersama Tuhan dalam menggapai tujuan hidup. Saudara, ada banyak perkara kadang-kadang kita melangkah, kita tidak sabar, kita melangkah dengan
maunya kita sendiri. Kita tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Kita tidak mau mohon kepada Tuhan untuk Tuhan membimbing melakukan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, untuk menjadi baik tidak mudah. Kita butuh Tuhan bersama dengan kita. Iblis selalu menggoda kita, membuat kita gampang tersinggung, membuat kita seolah-olah kita gampang bisa melakukan segala sesuatu. Hati-hati saudaraku yang saya kasih. Saudara dan saya, kita sekalian bersama-sama. Mari kita bersama-sama. Pada waktu kita menggapai tujuan hidup kita, kita harus pastikan itu bukan langkah sendiri kita, tetapi Tuhan bersama dengan kita. Pada waktu kita mencermati tujuan hidup kita, kita bersama dengan Tuhan mencermati itu. Pada waktu kita bersama-sama mencari apa yang Tuhan inginkan dalam potensi kita, kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kita melangkah harus bersama-sama dengan Tuhan. Jangan biarkan itu hanya pikiran saudara sendiri saja. Dan bahkan pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh yakin bahwa firman Tuhan ini adalah firman dari Tuhan sendiri? Jadi saudara, saya berharap saudara dan saya, kita sekalian, kita belajar dari pengalaman Yosua dalam memimpin bangsa Israel menaklukkan Yeriko. Bukan karena dikelilingi 7 kali baru tembok Yeriko itu runtuh, tetapi yang kita tahu bahwa sesungguhnya Yosua berjalan, melangkah, karena dia sudah tetapkan bahwa rancangan Tuhan, yaitu memberi tanah Kanaan kepada bangsa Israel sebagai tujuan hidup dari bangsa Israel. Dan dia tetapkan itu. Dan pada waktu dia menaklukkan, apa yang dilakukan? Ia mengutus 2 pengintai untuk masuk ke kota Yeriko, melihat keadaan situasi di sana, mencari data-data secara baik. Setelah mencari semuanya itu, dia menyampaikan itu kepada Yosua. Dan Yosua kembali, dia bergumul dengan Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan Tuhan memberikan satu perintah supaya mengelilingi tembok Yeriko itu. Pada kali yang ke-7 dia harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Dan runtuhlah tembok Yeriko itu. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa itu terjadi kita tidak tahu. Mungkin ada serangan psikologis untuk kota Yeriko, sehingga pada waktu itu akan dengan mudah bangsa Israel, karena bangsa Israel begitu ditakuti pada waktu itu, sehingga ketika mengelilingi tembok itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, yang kali ke-7, 7 kali berturut-turut mengelilingi sambil meniup cakakala. Dan apa terjadi saudaraku yang saya kasihi? Iman mereka, keyakinan mereka sebagai bangsa Yeriko runtuh sebelum perang itu dimulai, sehingga dengan mudah bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko yang sangat-sangat terkenal dengan tembok Yerikonya di sana. Kenapa? Mereka melangkah menaklukkan kota Yeriko itu bukan dengan akal pikirannya sendiri, tetapi ia melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya! Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan sebelum dia naik ke surga, dia berpesan, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu murid. Pesan yang terakhir, tidak hanya membaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mengajar segala sesuatu yang perintahkan Tuhan, tetapi yang penting adalah dalam setiap tindakan itu, pada waktu dia pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptiskan dan mengajar, dia berkata, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi saudara-saudara dan saya, kita sekalian tidak dibiarkan sendirian dalam menggapai tujuan yang mustahil dalam hidup saudara sekalipun. Allah berkata, Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saudara dan saya punya kerinduan, bangsa dan negara kita ini adil, makmur, dan sentosa. Pada waktu kita punya kerinduan, ada kedamaian, ada damai sejahtera pada waktu kita menjadi anak bangsa ini.
di hiruk pikuknya dosa yang begitu bergelayut di dalam kehidupan manusia. Kecondongan-kecondongan untuk berbuat dosa. Saudara dan saya, kita sekalian, kita harus yakin dan percaya ketika kita menetapkan langkah hidup kita. Kita melakukan segala pekerjaan dan pekerjaan seolah-olah kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita menetapkan apa yang kita kerjakan, usaha yang saudara kerjakan, ada saudara usaha untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saudara melayani dan saudara katakan pelayanan ini saya serahkan untuk Tuhan dan bukan untuk diri saudara sendiri. Dan saudara mulai dengan cermat, dengan cerdas mencermati semua itu. Tujuan hidup saudara itu, usaha saudara itu, pekerjaan saudara itu. Saya sanggupkan melakukan ini dengan lebih baik. Saya harus lebih baik lagi, saya harus lebih baik lagi. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk cari nama saudara. Bukan untuk menjilat bos saudara. Tetapi karena saudara ingin rindu segala yang saudara lakukan itu adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, pekerjaan saudara, pada waktu saudara mencermati semuanya itu, sebelum saudara melangkah lebih jauh, cocokkah kerjaan ini untuk saya? Cocokkah usaha ini untuk saya? Cocokkah pelayanan ini untuk saya? Ketika saudara mencermati itu, langkah apa yang harus saya lakukan? Sumber informasi apa yang harus saya terima dari semuanya ini? Dan saudara tahu itu semua. Tuhan, saya rindu Engkau menemani saya, berjalan bersama dengan saya untuk menggapai tujuan hidup Tuhan ini. Karena saya tidak ingin entah pekerjaan saya, entah usaha saya, entah pelayanan saya adalah merusak kemuliaan Tuhan. Dijauhkanlah itu dari pikiran kita. Dan karena kita tahu Dia merancang yang baik bagi kita, Tuhan akan tolong kita. Sama seperti Tuhan merancang bagaimana saudara dimenangkan untuk Dia. Dia rela datang ke dalam dunia, membayar semua itu dengan mahal. Dia betul-betul menjadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib. Dia mencermati segala perilaku manusia. Dia tahu kekurangan manusia. Dia tahu kelebihan sebagai manusia. Itu sebabnya Dia berkata bagi saudara saya, sama seperti Dia berkata kepada penyamun yang ada di sisinya, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ketika penyamun itu menyatakan imannya, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Menyatakan imannya, Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak ada hal yang paling menggembirakan saudara dan saya kecuali Dia bersama dengan kita. Segala sesuatu dapat kulakukan di dalam Dia. Karena apa? Dia menyertai saudara, menyertai saya, menyertai kita sekalian. Tuhan beserta dengan saudara, Tuhan beserta dengan kita. Ada kuasa yang menakjubkan, ada banyak kemustahilan yang bisa dilakukan kalau Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah dengan iman untuk tujuan hidup kita. Apapun tujuan itu, kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Dan jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara adalah Yosua. Yosua di zaman ini. Mari kita melangkah dan kita menetapkan bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup saudara adalah tujuan hidup saudara yang sebenarnya. Setelah kita merancang, kita cerdas mencermati tujuan hidup itu, supaya pada akhirnya kita mampu melangkah dengan baik. Dan melangkah yang terbaik adalah melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab ada kuasa dari Tuhan yang luar biasa beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Tuhan tidak serta-merta merancang kami asal-asalan.
Bahkan ke dalam penciptaan yang mula-mula Tuhan menjadikan kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kami segala sesuatunya sudah siap baru kami ada. Allah merancangkan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tuntun kami supaya kami mampu menemukan apa yang terbaik yang harus kami lakukan. Bahwa rancangan Tuhan apa yang sudah Engkau siapkan bagi kami, biarkan itu menjadi tujuan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami cerdas mencermati tujuan hidup kami supaya kami bisa berhasil dalam hidup kami. Kami tetap meletakkan hidup semuanya itu di dalam firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan. Dan pada akhirnya, jangan biarkan kami melangkah sendirian, tapi biarlah Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Sebab ada begitu banyak hal yang tidak terduga. Ada begitu banyak yang masih misteri. Tetapi kami tidak akan pernah takut dalam bahaya maut sekalipun, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, tidak ada yang mustahil yang dapat Engkau lakukan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah melakukan perkara-perkara mustahil dalam hidup kami, sehingga kami boleh diselamatkan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, kami pun memperoleh keselamatan di dalam Engkau ini. Kami sungguh-sungguh melakukan, mengerjakan keselamatan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, jika saat ini saudara ingin mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, jangan keraskan hati saudara. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan biarkanlah Dia menuntun saudara, sehingga saudara menentukan, bisa memilih, menetapkan tujuan hidup saudara. Karena tujuan hidup saudara adalah rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara mulai melangkah dengan cerdas mencermati tujuan itu. Dan pada akhirnya saudara akan senantiasa mau berjalan bersama dengan Dia. Dan biarkan roh Tuhan bersama dengan saudara. Karena Dia akan menyadarkan saudara, Dia akan menegur saudara, Dia akan membimbing saudara, Dia akan memberikan penghiburan bagi saudara, Dia memberikan jalan keluar dari semua permasalahan hidup saudara. Tuhan beserta dengan kita. Ambil keputusan saat ini juga. Atau ketika saudara menyaksikan siaran ini dan saudara terpanggil mau bergabung, silakan nyatakan melalui chat yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Edwin Halim yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah pada minggu pagi siang hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah tersampaikan pada kita semua dengan satu nyanyian pujian, bahwa kita harus bahagia, kita harus senantiasa selalu bahagia, kita senantiasa harus senang dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan ini. Melalui iman kita, melalui iman pada Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahagia melayani Rajaku. Melayani Rajaku.
terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Bapa Surgawi Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan biarlah ya Bapa, setiap anak Tuhan yang menyaksikan dan beribadah bersama-sama di dalam ibadah online ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kasih dari Allah Bapa yang melimpah-limpah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kuat kuasa penyertaan penghiburan dari Roh Kudus, sehingga kemanapun kami melangkah, kami boleh terus-menerus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu dalam ibadah kebaktian pada hari Minggu ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebagai penutup ibadah kita, mari kita nyanyikan bersama-sama, Tuhanmu memberkatimu. kasih sekali lagi pada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ibadah pada minggu hari ini sudah selesai. Tetap menjaga kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Di dalam situasi pandemi ini kita harus terus beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menyertai selalu dalam kehidupan kita. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.